Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvianti dengan NIM F10711911043. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan video keterampilan dalam mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk baca doa pembuka. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Ahmad Himawan, Hadir Bu. Akbar Nompo, Ada Bu. Raya, hadir Bu. Debbie Faradilahani, hadir Bu. Melisa Sawanda Putri, hadir Bu. Lucinta Rasanti, hadir Bu. Rizky Rinaldi, Hadir Bu. Sadika Muhammad Iqbarizmi. Saya Bu. Hadir semua ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sel, jaringan, dan organ. Untuk yang sistem organisme akan kita bahas di minggu depan ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Ada yang tahu nggak apa itu sistem organisasi kehidupan? Saya Bu, Rizky Rinaldi Bu, saya ingin mencoba. Baik, silahkan Rizky jawab. Baik Bu, menurut saya sistem organisasi kehidupan itu adalah susunan yang menyusun kehidupan dari tingkatan yang sederhana menjadi yang lebih kompleks Bu. Oke, jadi benar ya yang dimaksud Rizky tadi. Jadi sistem organisasi kehidupan itu merupakan tingkatan atau hierarki struktur makhluk hidup yang dimulai dari tingkat terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, apakah kalian ada yang bisa menjawab urutan dari sistem organisasi mulai dari yang terendah? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan Akbar Nompo. Urutan organisasi dari yang terendah ke yang tertinggi itu yang pertama ada sel, kemudian ada jaringan, kemudian selanjutnya ada sistem organ, setelah itu ada organ, lalu ada organisme. Oke, jawaban dari Akbar Nompo kurang tepat. Apakah ada yang bisa memperbaikinya? Saya Bu, silakan Cinta. Jadi urutan sistem organisasi kehidupan dari yang terendah ke yang tertinggi, yang pertama ada sel, kemudian jaringan, ada organ, sistem organ, dan organisme. Oke, jadi jawaban Mbak Cinta benar ya. Urutan sistem organisasi kehidupan mulai dari yang terendah yaitu dari sel, kemudian jaringan, kemudian organ, lalu sistem organ, dan yang terakhir organisme. Baik, kita mulai pembahasan dari yang terendah dulu ya, yaitu sel. Sel itu merupakan unit struktural satuan terkecil makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Nah, berdasarkan jumlahnya, sel ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama uniseluler dan multiseluler. Jadi yang pertama itu ada uniseluler. Nah, uniseluler ini merupakan makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau sel tunggal. Misalnya pada mikroorganisme contohnya seperti amoeba. Yang kedua multiseluler. Nah, multiseluler ini merupakan makhluk hidup yang memiliki sel yang banyak, misalnya pada sel hewan. Nah, jadi ini merupakan gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, jadi bisa dilihat pada slide yang telah Ibu tampilkan di PPT. Oke, jadi pada slide yang telah ditampilkan itu ada bagian-bagian dari sel hewan yang terdiri dari lisosom, badan Golgi, sentriol, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di situ. Kemudian untuk sel tumbuhan juga ada bagian-bagiannya, yaitu yang terdiri dari living cell, membran plasma, vakuola, dan lain sebagainya. Kemudian ada perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu yang pertama lisosom dan sentrosom atau sentriol hanya
sedangkan kloroplas dan dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Untuk vakuola yang berukuran kecil hanya terdapat pada sel hewan, sedangkan vakuola berukuran besar terdapat pada sel tumbuhan. Oke, selanjutnya itu masuk ke jaringan. Nah, jaringan di sini merupakan kumpulan sel yang membentuk struktur dan memiliki fungsi tertentu. Ada beberapa jaringan pada tumbuhan. Ada yang tahu nggak apa-apa saja yang termasuk jaringan pada tumbuhan? Silakan Sadika jawab. Baik, dari yang saya tahu itu Bu ada jaringan meristem, jaringan epidermis, dan jaringan dasar. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan Sadika tadi, ada jaringan meristem, epidermis, jaringan dasar, tapi masih kurang dua ya Dika. Kemudian ada jaringan penyokong dan jaringan pengangkut. Oke, kemudian ada jaringan pada hewan. Ada 4 ya jaringan pada hewan. Yang pertama ada jaringan ikat, yang kedua jaringan epitel, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat itu ada jaringan saraf. Oke, kita masuk ke organ ya. Organ di sini merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang membentuk suatu kesatuan dan memiliki fungsi tertentu. Jadi dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah masih ada yang kurang paham dan ingin bertanya? Dipersilakan. Bu, saya mau bertanya, Silakan Mbak ya. apa saja yang termasuk ke dalam jaringan pengangkut? Oke, jadi pertanyaan dari Baya itu apa saja yang termasuk ke dalam jaringan pengangkut ya? Apakah di sini ada yang bisa menjawab? Baik Bu, yang termasuk ke dalam jaringan pengangkut itu ada silam dan flow. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan Dewi. Jaringan pengangkut itu ada dua. Yang pertama ada silem dan phloem, yang dimana silem ini merupakan jaringan pembuluh yang mengantarkan air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian phloem itu merupakan jaringan pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tumbuhan. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Siapa yang bisa? Saya Bu yang ingin menyatakan kesimpulan. Oke, silakan Rizky. Baik Bu, jadi apa yang bisa kita tarik kesimpulan pada pengajaran hari ini yaitu sistem organisasi kehidupan adalah suatu tingkatan hierarki struktur makhluk hidup yang dimulai dari tingkatan yang terendah hingga tingkatan tertinggi. Adapun tingkatan yang paling rendah itu dimulai dari sel, lalu menjadi jaringan, lalu menjadi organ, lalu menjadi sistem organ dan menjadi organisme. Adapun untuk sel hewan dan sel tumbuhan itu ada perbedaannya. Dan beberapa contoh itu misalnya jaringan itu adalah jaringan meristem, jaringan epitel pada hewan, meristem pada tumbuhan. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan. Terima kasih. Oke, baik, betul ya tadi yang sudah disampaikan oleh Rizky. Nah, Ibu tambahkan sedikit untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ini, yaitu lisosom, sentrosom atau sentriol hanya ditemukan pada sel hewan, kemudian kloroplas sama dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kemudian vakuola yang berukuran kecil hanya ditemukan pada sel hewan, sedangkan vakuola yang berukuran besar terdapat pada sel tumbuhan. Baik, untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu mau ngasih oleh-oleh pekerjaan rumah ya teman-teman. Jadi nanti kerjakan tugasnya di halaman 15 sampai halaman 17 ya. Baik. Jika waktunya juga sudah habis, Ibu minta satu orang untuk membaca doa penutup kerjaan kali ini. Silakan Sadika. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Baik. Baik. Dan tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ibu pamit ya anak-anak. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Semangat ya. Selamat Ibu. Terima kasih Bu. Oke, nah itu tadi video keterampilan dalam mengajar dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.